Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tasrif dengan NIM 2311030. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Analisis Learnability Pembelian Barang pada Desain Antarmuka Aplikasi Tokopedia. Yang pertama pada bab 1 latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah menjadikan e-commerce seperti Tokopedia dominan di Indonesia. Keberhasilan platform ini bergantung pada kualitas pengalaman pengguna, khususnya learnability. Kemampuan pengguna baru untuk cepat memahami aplikasi. Learnability yang rendah dapat menyebabkan frustasi, sementara desain antarmuka yang baik mendukung pemahaman dan penggunaan yang mudah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis learnability dalam pembelian barang di aplikasi Tokopedia dan mengidentifikasi elemen antarmuka yang mendukung atau menghambat. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat learnability pengguna dalam proses pembelian barang pada aplikasi Tokopedia. Yang kedua, elemen antarmuka atau user interface apa saja yang mendukung dan menghambat learnability pada aplikasi Tokopedia. Yang ketiga, bagaimana peran desain antarmuka Tokopedia dalam memengaruhi kepuasan pengguna dan efektivitas transaksi digital. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu fokus penelitian ini terbatas pada aspek learnability sebagai salah satu komponen utama dari usability, khususnya dalam konteks aplikasi Tokopedia versi mobile, bukan versi desktop atau website. Yang kedua, objek studi dibatasi pada proses pembelian barang oleh pengguna, yang mencakup tahapan pencarian produk, pemilihan, hingga proses checkout. Yang ketiga, penelitian ini tidak menganalisis faktor eksternal seperti jaringan internet, perangkat yang digunakan, atau preferensi pribadi yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna, dan hanya berfokus pada interaksi pengguna dengan desain antarmuka aplikasi. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis tingkat learnability pengguna dalam proses pembelian barang pada aplikasi Tokopedia, dengan fokus utamanya pada desain antarmuka aplikasi. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen antarmuka, seperti struktur navigasi, tata letak, konsistensi ikon, dan penyajian informasi, yang mendukung maupun menghambat pemahaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Temuan ini akan memperkaya ilmu interaksi manusia dan komputer, khususnya tentang usability dan learnability dalam desain antarmuka aplikasi mobile, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model evaluasi learnability aplikasi e-commerce di Indonesia. Yang kedua, manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini akan bermanfaat langsung bagi pengembang Tokopedia dan platform e-commerce lainnya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi learnability. Penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan desain antarmuka, sehingga aplikasi lebih mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna serta mendorong pertumbuhan transaksi digital berkelanjutan. Selanjutnya, bab 2. Hal pertama yang saya akan jelaskan dan akan saya paparkan pada bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah banyak membahas usability dan learnability aplikasi Tokopedia, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Prasetyo pada tahun 2020. Mereka menemukan bahwa Tokopedia memiliki learnability yang baik. Mereka juga menekankan pentingnya desain antarmuka yang intuitif. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Lengkong et al. Pada tahun 2021 mencatat bahwa kemudahan belajar secara parsial tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Usability secara keseluruhan berkontribusi positif. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ardin,
pada tahun 2022 menguatkan hal ini dengan temuan bahwa Tokopedia memiliki skor tinggi dalam clarity dan efisiensi yang berkaitan erat dengan learnability. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan pada tahun 2023 menemukan beberapa kekurangan dalam konsistensi dan pencegahan kesalahan yang dapat memengaruhi learnability. Penelitian ini menyarankan peningkatan panduan dan bantuan. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani pada tahun 2023 menemukan bahwa learnability memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan instrumen penelitian yang sangat konsisten. Selanjutnya, teori yang digunakan. Penelitian ini mendasarkan diri pada beberapa teori utama. Pertama, konsep learnability dalam desain antarmuka pengguna dijelaskan sebagai kemudahan pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem pada interaksi awal, di mana antarmuka yang intuitif dan familiar mempercepat proses belajar tanpa banyak panduan. Kedua, desain user interface dipahami sebagai proses menciptakan tampilan perangkat lunak yang mudah digunakan dan menyenangkan. Yang ketiga, user experience sebagai keseluruhan interaksi dan pengalaman pengguna, meliputi tampilan visual, navigasi, responsivitas, kemudahan penggunaan, kecepatan, dan emosi. Yang keempat, teori avoidance digunakan untuk menjelaskan bagaimana elemen antarmuka memberikan petunjuk visual tentang cara menggunakannya, seperti tombol dengan efek 3D atau ikon keranjang belanja yang mengindikasikan fungsinya. Terakhir, use questionnaire atau kepanjangan dari usefulness, satisfaction, and ease of use menjadi instrumen evaluasi persepsi pengguna terhadap kegunaan, kemudahan penggunaan, kemudahan mempelajari, dan kepuasan terhadap suatu sistem atau aplikasi yang telah banyak digunakan untuk menilai usability di Indonesia. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk memperoleh data dalam bentuk angka. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat learnability pengguna dalam proses pembelian barang pada desain antarmuka aplikasi Tokopedia. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran objektif mengenai persepsi dan pengalaman pengguna terkait kemudahan mempelajari proses pembelian di antarmuka aplikasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner skala semantik diferensial. Responden diminta menilai persepsi mereka terhadap aspek learnability antarmuka pada proses pembelian di aplikasi Tokopedia. Penilaian dilakukan menggunakan skala bipolar, misalnya mudah sampai sulit dan familiar sampai asing. Dengan setiap pasangan dikaji dalam skala 1-5 untuk memperoleh skor numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Lalu selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner semantik diferensial yang disusun berdasarkan aspek learnability. Kuesioner ini terdiri atas beberapa pasangan kata berlawanan yang mempresentasikan persepsi pengguna terhadap kemudahan belajar dalam desain antarmuka pengguna. Contoh pasangan kata yang digunakan meliputi mudah dipelajari sampai sulit dipelajari, cepat dipahami sampai lambat dipahami, konsisten sampai tidak konsisten, familiar sampai asing, dan sederhana sampai rumit. Selanjutnya, metode analisis data. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis ini melibatkan perhitungan nilai rata-rata dan persentase untuk setiap pasangan kata. Hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi pengguna terhadap tingkat learnability desain antarmuka aplikasi Tokopedia dalam proses pembelian barang. Lalu selanjutnya metode perhitungan. Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif berdasarkan skala semantik diferensial dengan rentang nilai 1 hingga 5. Seperti gambar berikut ini. Jadi kategori untuk sangat tidak setuju nilainya 1, kategori tidak setuju nilainya 2, kategori netral nilainya 3, kategori nilai setuju nilainya 4, dan untuk kategori sangat setuju nilainya 5.
Lalu selanjutnya skor ideal. Dihitung dengan mengalihkan jumlah responden dengan nilai skala tinggi. Misalnya 5 untuk sangat setuju. Ini berfungsi untuk menentukan skor maksimum yang mungkin untuk setiap pernyataan. Seperti di gambar berikut ini adalah gambaran dari skor ideal. Jadi skor ideal ini adalah jumlah responden dikali nilai skala. Selanjutnya perhitungan skor nyata. Perhitungan skor nyata ini adalah total akumulasi skor yang diberikan oleh semua responden untuk setiap item pernyataan. Contoh perhitungan diberikan dengan menjumlahkan hasil perkalian frekuensi jawaban dengan nilai skalanya. Seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambaran dari skor nyata. Jadi skor nyata sama dengan jumlah seluruh nilai dari responden. Selanjutnya, rating scale. Dalam penelitian ini, rating scale digunakan untuk menginterpretasikan hasil kuesioner secara umum dan keseluruhan. Skala ini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 500, yang terbagi menjadi 5 kategori penilaian. Untuk kategori sangat tidak setuju atau STS, rentang skornya dari 0 sampai 100. Untuk tidak setuju, rentang skornya dari 101 hingga 200. Untuk kategori cukup setuju, rentang skornya dari 201 hingga 300. Untuk kategori setuju, rentang skornya dari 301 hingga 400. Dan untuk kategori sangat setuju, rentang skornya dari 401 hingga 500. Seperti gambar berikut ini. Jadi nilai jawaban dari 0 sampai 100 skalanya yaitu STS. Untuk nilai jawaban 101 hingga 200, jadi skalanya TS, yaitu tidak setuju. Untuk nilai jawaban dari 201 hingga 300, itu skalanya CS atau cukup setuju. Lalu untuk nilai jawaban 301 hingga 400, jadi skalanya yaitu S, setuju. Untuk nilai jawaban 400 hingga 500, skalanya yaitu SS, sangat setuju. Selanjutnya, persentase. Yaitu dihitung dengan rumus skor nyata dibagi dengan nilai tertinggi rating scale dikali dengan 100%. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah jawaban responden dalam bentuk persentase. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, interpretasi hasil. Persentase hasil akan dikategorikan ke dalam tingkat kemudahan. Seperti sangat mudah, yaitu 81 hingga 100%. Hingga sangat tidak mudah, yaitu persentasenya 0 sampai 20%. Seperti gambar berikut ini. Jadi kategori interpretasi sangat mudah, persentasenya yaitu 81 hingga 100%. Untuk kategori mudah, persentasenya yaitu 61 sampai 80%. Untuk kategori cukup mudah, persentasenya yaitu 41 hingga 60%. Lalu untuk kategori tidak mudah, persentasenya 21 hingga 40%. Dan untuk kategori sangat tidak mudah, yaitu persentasenya 0 sampai 20%. Selanjutnya yang terakhir, rata-rata per variabel. Untuk mendapatkan gambaran umum learnability secara keseluruhan, nilai rata-rata dari seluruh pernyataan akan dihitung menggunakan rumus. Yaitu skor nyata semua pernyataan akan dibagi dengan jumlah pernyataan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek yang mendukung maupun menghambat. Seperti di gambar berikut ini. Jadi nilai rata-rata rumusnya yaitu skor nyata semua pernyataan dibagi dengan jumlah pernyataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.